Suara Wong Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, jumpa kembali dengan saya Cak Yudi, masih di acara Suara Wong Desa. Wong Desa yang ingin ikut bersuara, walaupun suaranya sumbang, walaupun suaranya pedang bercetot, tapi minimal Wong Desa ini bisa menyampaikan suara. Sedulur, hari ini saya tidak menjawab pertanyaan, tapi saya ingin sedikit menghimbau ya kalau boleh bahasa kasarnya itu menasihati untuk anak-anak saya semua, adik-adik saya semua, saudara-saudara saya semua ya, karena ya saya sebagai orang tua berkewajiban ya untuk memberikan nasihat ya. Begini, bulan-bulan ini, tahun-tahun ini adalah tahun-tahun politik ya, apalagi sekarang sudah mulai masa kampanye. Jadi saya sebagai orang tua sekali lagi mengingatkan ya kepada anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, bahwa kita sebagai wong cilik, sebagai wong desa ya, ini khusus untuk wong desa aja, orang-orang yang di atas saya enggak nasihati. Karena mereka lebih pintar, mereka lebih ngerti ya. Tapi yang jelas saya ini cuma menghimbau kepada saudara-saudaraku yang ada di kampung, wong cilik, wah kita tidak usah ikut-ikutan ya, ikut-ikutan kisruh dalam arti dalam rangka bulan-bulan politik, tahun-tahun politik ini ya. Kita cukup nanti bulan Februari kita ikut nyoblos, dan itu wajib ya, saya anjurkan itu wajib bagi kita. Dan nyoblos itu sesuaikan dengan hati nurani Anda, itu saja cukup ya. Jadi kita nggak usah ikut walah politik begini, tidak usah ya. Biarlah mereka biarlah tim sukses mereka yang melakukan itu. Karena tugas kita adalah ya udahlah, kerja seperti biasa, mencari duit buat nafkah, buat ekonomi keluarga, buat anak-anak sekolah, itu aja sudah gitu loh. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan berpolitik, ikut-ikutan rame lah istilahnya gitu, atau heboh gitu, nggak usah ya. Ya karena gini, saya tuh khawatir kita semua itu memiliki yang namanya gadget ya, memiliki yang namanya ponsel atau HP. Dan di dalam HP kita, setiap kita buka itu selalu berseliweran yang namanya orang-orang yang sedang mencari massa, bahasa kasarnya ya. Ya saya yang paling tidak suka itu adalah mengorek-ngorek salah satu calon lah gitu ya. Misalkan ada 3 calon, di antaranya itu ada ngorek-ngorek calon lawannya itu dikorek-korek kejelekannya, keburukannya, itu saya paling tidak suka gitu. Makanya saya mengimbau kepada saudara-saudaraku sekalian, nggak usah nonton seperti itu. Kalau ada tayangan itu yang lewat di HP kita, udah kita pindah saja, kita cari tontonan yang bisa menghibur hati kita. Karena HP itu tujuan kita adalah untuk hiburan, media hiburan gitu ya. Karena banyak sekali ya saya melihat podcast yang dulunya itu tidak begitu panas, sekarang ikut memanas. Dan kita harus ingat ya, saudaraku sekalian ya, para wong desa, bahwa mereka itu mendapat duit, bahasa kasarnya begitu ya. Mereka tuh di-endorse untuk mendukung salah satu calon A, B atau C gitu loh. Kalau mereka itu berdebat dengan gagasan, berdebat dengan tentang bagaimana nanti mengatur negara ini dengan baik, yang lebih baik lagi dari Pak Jokowi, itu baik.
Tapi yang saya lihat sekarang ini tidak, banyak yang saling menjatuhkan, bahkan ada yang sampai mengorek-ngorek orang gitu loh. Ya kita tahu bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa, ya itu kata Pak Ustadz kan begitu. Yang namanya tempat salah, setiap manusia itu pasti mempunyai suatu kesalahan, punya masa lalu yang tidak baik, itu sudah lumrah itu ya. Nah, masa lalu yang tidak baik ini dikorek untuk menjatuhkan. Nah, ini kan tidak baik. Ya. Kita berpikirnya itu ke depan, kok malah mereka tuh saling apa ya? Ya bisa dikatakan tuh bahasa kasar saling membunuh lah gitu, membunuh karakter maksudnya, bukan membunuh orangnya. Dicari kesalahannya begini dikorek-korek begini, pokoknya dengan dia menemukan satu titik kesalahan ini adalah sebuah jurus untuk bisa menjatuhkan. Nah ini apa gitu loh. Ya, makanya sekali lagi saya menghimbau kita tidak usah lah ya menonton podcast yang isinya politik saling menjatuhkan. Ya karena kita tahu bahwa suasana seperti ini tuh suasana 5 tahunan sekali. Ya masa kita setiap 5 tahun berantem, setiap 5 tahun kisruh, gara-gara hanya milih seorang pemimpin. Gitu loh. Kita meyakini saja bahwa ketiga calon presiden dan wakil presiden adalah orang baik, ya, putra terbaik bangsa. Mereka orang-orang terpilih. Mereka semua itu baik, semuanya dari ketiga calon ini cita-cita itu sama, ya, ingin memajukan bangsa, ingin negeri ini lebih baik, kan seperti itu. Nah, cuman yang di bawah-bawahnya itu tim suksesnya itulah yang kadang apa ya, membuat suasana semakin panas gitu loh. Sekali lagi saya paling tidak suka kalau ada orang tuh mengorek-ngorek kesalahan, apalagi kesalahan masa lalu dia korek lagi begini. Ada yang halu menafsirkan ini kalau jadi begini. Percayalah ya, saudaraku sekalian, siapapun yang jadi, kita tetap begini. Kalau kita hidupnya susah, tetap susah. Kita bisa tidak susah, kita bisa maju itu karena diri kita sendiri, usaha kita sendiri, atas pertolongan Tuhan tentunya ya. Kita sendiri yang akan merubah nasib kita. Kan kata Pak Ustadz jelas, Tuhan tidak akan merubah nasib seorang apabila orang itu tidak merubahnya. Jadi mau ganti 100 presiden, kalau kita masih tetap seperti ini, nggak mau merubah diri, nggak mau bekerja lebih keras lagi, bekerja lebih pintar lagi, sama lor ya. Ada orang yang isinya ngeluh aja sama pemerintahan sekarang begini yang salah, yang gini. Ketika dia dulu ada hidup dia di pemerintahan Pak SBY, sama mengeluh pemerintah begini sampai dulu pemerintahan Megawati juga sama, selalu susah, selalu gimana. Bahkan ada yang dari pemerintahan zaman Soeharto sampai sekarang itu selalu mengeluh tentang kehidupan begini. Itu tuh bukan salah pemerintah, bukan salah presiden. Anda sendiri yang tidak merubah nasib Anda. Anda tuh pemalas. Kalau berusaha mentok sedikit, gagal sedikit, langsung putus asa, itu salah Anda. Jadi nggak ada pengaruh sama presiden, nggak ada. Siapapun presiden itu sama, ingin memajukan negeri ini. Itu loh, yang kita inginkan itu adalah negara dalam kondisi aman, damai. Kemudian nanti bisa menciptakan lapangan kerja dengan cara agar investor asing itu bisa masuk ke negara kita. Dengan investor itu membuat PT perusahaan di negara kita, otomatis kan akan menyerap tenaga kerja itu ratusan bahkan ribuan, kan begitu, kita bisa kerja gitu loh. Ya kalau sedikit-sedikit kita nuntut gaji harus sekian, ya kalau
investornya nggak mampu terus dia pulang ke negaranya sana atau pindah ke negara lain, ya kita malah nganggur kan begitu. Kadang tuh apa ya, seolah-olah itu kita berpikir kalau presiden yang jadi si A misalkan, apa si B apa si C, kita hidupnya akan langsung berubah, kita langsung menjadi orang kaya, kita menjadi itu. Enggak, Bill Gates, enggak ada seperti itu. Siapapun presidennya, kalau kita tetap males, nggak mau kerja, ya sama hidup kita gitu. Nggak usah nyalahkan presiden, nggak usah nyalahkan pemerintah gitu. Kita yang salah, kita kurang kerja keras, kita kurang kerja pintar. Kalau jiwa kita jiwa budak, jiwa kita jiwa kuli, ya nggak usah terlalu berharap pengen jadi gini-gini, nggak usah. Kita yang merubah diri gitu loh. Jangan menyalahkan pemerintah begini. Kalau yang ini jadi nanti kita begini. Bill Gates, Tut Birut. Enggak ada. Siapa presiden yang akan jadi nanti, kita sama. Hidup kita tetap seperti ini gitu loh. Kalau kita nggak akan berubah. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada saudara-saudaraku yang di desa, wong kampung, wong cilik, sudahlah kita nggak usah ikut-ikutan rame-rame, nggak usah, udah kita kerja seperti biasa, nyari duit ya buat anak istri, buat anak sekolah, udah itu aja. Nanti bulan Februari kita berangkat nyoblos sesuai hati nurani kita, sudah gitu aja cukup. Jadi kita ini tenang gitu loh. Sebenarnya di daerah perkotaan terutamanya itu, waduh, bener-bener seolah-olah itu kayak mau perang gitu loh. Ini apa maksudnya itu loh? Masa setiap tahun kita mau gotong-gotongan, setiap 5 tahun kita mau ribut terus, nah, terus bagaimana? Kan aneh gitu loh. Ya, makanya lewat channel YouTube saya ini, saya menghimbau sekali lagi kepada anak-anakku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, kita tidak usah ikut-ikutan ribut, riuh ya. Sudah biarkan saja itu. Kita kerja seperti biasa aja. Dan nanti di bulan Februari 14, tanggal 14 atau tanggal berapa ya, nanti coblosan, kita berangkat, kita nyoblos sesuai dengan hati nurani. Habis itu ya sudah, kita kerja lagi. Itu aja, siapapun pemimpinnya. Karena memang itu terpilih sah oleh rakyat, kita dukung, itu saja. Sampai sekarang saya mendukung Pak Jokowi karena memang Pak Jokowi terpilih oleh masyarakat, itu loh. Saya pun milih dia dulu. Ya udah, sampai di akhir jabatan selesai, nanti kita dukung lagi siapa yang jadi, yang memang terpilih oleh rakyat sah. Ya udah gitu aja hidup itu. Jadi nggak usah fanatik sama calon presiden A, presiden B, presiden, nggak usah ya. Nah, ini saya menghimbau kepada wong cilik. Saya wong cilik menghimbau sama wong cilik gitu ya. Jadi saya tidak menghimbau orang-orang yang di atas, orang-orang yang intelek, orang-orang pintar, itu tidak. Cuman ya intinya adalah kita harus hati-hati dengan ponsel kita, dengan HP kita, dengan tontonan kita. Kita tidak usah nonton podcast yang isinya politik, yang menjatuhkan, nggak usah. Karena banyak. Saya sendiri melihat itu banyak. Nah, mengundang tokoh yang tidak suka dengan A misalkan, yang diundang ya pasti sama seirama kan gitu. Jadi isinya itu ghibah. Isinya itu mencela, menjelek-jelekkan, alah pokoknya nggak bagus lah tontonan seperti itu. Udah kita nonton dangdut aja lah. Nonton musik apa TikTok joget itu aja udah, daripada pikiran kita pusing. Kita apa ya, membuka HP itu kan pengen hiburan sama berita terkini yang terjadi di dunia apa saat ini, apa kan itu. Nah, kok kita lihat kok orang berantem, menjelek-jelekkan si A, menjelekkan si B, ngorek-ngorek, borok si A, borok si B, ini apa-apaan gitu loh. Katanya orang-orang intelek. Tolong beri contoh kami yang orang kampung ini, itu loh. Wahai orang-orang intelek. Ya kalau memang Anda seperti itu, ya ngapain saya mencontoh?
Makanya saya mengimbau kepada sesama wong cilik, nggak usah diurusi mereka, kita biarkan mereka berantem, bertarung, biarkan. Kita kerja seperti biasa, kita cari duit, itu aja udah gitu loh. Oke, para sedulur, saya mohon maaf ya kepada orang-orang yang mungkin tersinggung dengan pernyataan saya dan ucapan saya, karena saya hanyalah manusia biasa. Intinya adalah saya khawatir gitu loh, bahwa di antara kita ini saling gontok-gontokan, saling ribut hanya karena pesta 5 tahunan, yaitu pesta demokrasi. Masa setiap 5 tahun kita berantem, 5 tahun berantem, mau jadi apa? Kapan majunya kita gitu loh. Wah, yang kerja-kerja udah nggak usah ngurusin itu, biarin. Waktunya nyoblos ya nyoblos, sudah gitu aja. Karena mau ganti 100 presiden pun nggak bakal kita ini kaya kalau kita nggak akan merubah diri. Kalau kita tetap seperti ini, menikmati begini, ya malas-malesan, banyakkan santainya, banyakkan halunya, ya mau ganti 100 presiden sekali lagi nggak bakal bisa kaya kita gitu loh. Makanya kalau pengen kaya kerja. Oke, sedulur, sekian dulu pertemuan kita pada malam hari ini atau siang hari ini atau pagi hari ini, terserah Anda nontonnya jam berapa. Yang jelas saya mengajak, nggak usah kita ribut-ribut gontok-gontokan karena hanya pilihan presiden gitu loh ya. Nggak usah ya. Kita ciptakan negeri ini aman, damai gitu saja. Ketiga calon saat ini adalah orang-orang baik semua, orang-orang terpilih. Jadi nggak usahlah dikorek-korek cacatnya, nggak usahlah dikorek-korek keburukannya. Ya, pokoknya intinya kalau pemikiran wong-wong cilik semacam saya itu adalah ketika orang itu tidak melanggar hukum, tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar tatanan agama, itu ya tidak apa-apa, itu aja. Soal etika, soal apa itu ya masing-masing, karena etika itu berbeda-beda. Beda adat juga beda etika, kan begitu. Yang penting selama tidak melanggar hukum, tidak melanggar tatanan agama, aturan agama, ya sudah nggak apa-apa. Nggak usah dikorek sono, korek sini, korek sono. Cari buruknya, cari kesalahannya. Bukan sampai kesalahan masa lalu dikorek. Aduh. Hanya ingin mementingkan kepentingan jagoannya, ya nggak begitu. Nggak ada orang jagoan tuh, nggak ada. Jagoan tuh cuma milik ayam ya. Ayam jago. Kalau sedulur nanti nggak habis-habis nih kalau ngomong terus. Sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Kakudi TV. Terima kasih.